Hikmah yang ke-14. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-kaunu kulluhu dhulmatun. Dawuh Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Iskandari. Al-kaunu kulluhu dhulmatun. Bermula alam semesta ini seluruhnya gelap gulita. Wa innama anaruhu duhurul haqqu fihi. Dan bahwasanya menerangi akan alam semesta ini al-haqqu fihi. Duhurul haqqu fihi. Dohirnya Allah pada alam semesta itu. Faman ra'al kauna, barang siapa melihat alam semesta, walam yashhadhu, tapi dia tidak bisa menyaksikan adanya Allah di situ. Indahu pada sisi alam itu, au fihi atau di dalam alam itu, au qalbahu, au qablahu atau sebelum alam itu, au ba'dahu atau sesudah alam itu, faqad a'wazahu wujudul anwari. Maka sungguh luput akan dia wujudul anwari, adanya cahaya-cahaya. Wa hujibat, dan dia terdinding anhu, daripadanya sumusul ma'arifi, mataharinya ma'rifat, bisuhubil asari, dengan makhluk yang diumpamakan seperti awan. Ma'asyiral muslimin, mamang-mamang kiai, santri-santri yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sampai pada hikmah yang ke-14. Syekh Ibnu Athaillah, beliau menyatakan bahwa alam semesta ini seluruhnya gelap. Pada dasarnya gelap gulita. Dan bisa menerangi alam semesta itu dengan adanya Allah pada alam itu. Pada sisi alam itu, di dalam alam itu, sebelum alam itu, sesudah alam itu. Maka barang siapa tidak bisa menyaksikan adanya Allah pada alam itu, maka dia sama saja luput dari adanya cahaya Allah. Wa hujibat anhu sumusul ma'arifi, dan dia seperti terhijab, terdindingi dari mataharinya ma'rifat. Yang dinding itu diumpamakan seperti kabut awan yang menyeliputi sehingga nggak nampak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Al-kaun di sini dimaknai alam ini, alam semesta. Sesuatu yang selain Allah SWT itu disebut al-kaun, alam. Dunia, surga, neraka, manusia, hewan, akhirat, kubur, siksa, galaksi, amal perbuatan, kebaikan, kejahatan, semuanya termasuk dalam definisi al-kaun ini. Alam itu seluruhnya dikatakan tadi gelap gulita, dhulmatun. Nah, lalu musannif menerangkan, Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari menerangkan, al-kaunu dhulmatun, alam itu asal muasalnya gelap. Nah, dalam pengertian dhulmatun, gelap itu adalah suatu istilah yang memiliki arti yang pertama. Dhulmah itu sesuatu yang tidak ada, itu disebut juga gelap, dhulmah. Misalnya, kalau ada pertanyaan, bagaimana si fulan sudah ada kabarnya belum? Lalu dijawab, masih gelap kabarnya. Itu berarti dalam hal ini dhulmah
diartikan sesuatu yang tidak ada. Belum ada si fulan itu. Yang kedua, dulmah, gelap itu bisa diartikan kesesatan. Dan yang ketiga, dulmah itu suatu istilah bisa diartikan juga kejahatan. Pembahasan yang pertama tentang gelap. Bisa diartikan tidak ada, kesesatan, maupun kejahatan. Yang disebut dengan terang itu juga merupakan istilah dengan beberapa arti. Yang pertama, artinya itu bisa ada. Yang kedua, terang itu bisa berarti petunjuk. Yang ketiga, terang itu bisa berarti kebajikan atau kebaikan. Alam itu seluruhnya gelap kecuali diterangi oleh Allah SWT. Maka lalu akan menjadi terang, akan menjadi baik. Maka alam itu seluruhnya asalnya jahat, kecuali diterangi oleh Allah SWT, maka akan menjadi baik. Nah, lalu pengarang menyebutkan 4 pasal dari hikmah yang ke-14 ini. Mari kita bahas satu persatu. Al-Kaun, alam semesta itu, kita ambil satu arti saja. Jadi tadi diterangkan bahwa Al-Kaun itu pokoknya segala sesuatu selain Allah itu masuk Al-Kaun. Nah, maka kita ambil satu saja. Pengertian alam semesta itu satu pengertian, perbuatan. Sedangkan gelap itu kita ambil satu pengertian juga, kejahatan. Dan nur, cahaya, terang, kita ambil satu definisi juga, kebaikan. Jadi al-kaun diartikan perbuatan, zulmatun, gelap, kita artikan satu pengertian, kejahatan. An-nur, terang, cahaya, kita artikan kebaikan. Perbuatan-perbuatan manusia itu asalnya seluruhnya gelap, jahat, jelek. Kecuali perbuatan itu bisa menjadi baik jika dimusyahadahkan, disertai dengan Allah SWT. Perbuatan itu jika disertai dengan petunjuk Allah SWT menjadi baik, menjadi hasanah. Jika tidak disertai dengan Allah, tidak disertai petunjuk Allah, tidak disertai hidayah Allah, tidak disertai niat karena Allah, maka perbuatan itu dinilai kejahatan, bukan hasanah, kebaikan. Para jamaah, lalu bagaimana caranya menyertakan Allah di dalam setiap perbuatan manusia itu supaya perbuatannya itu terhitung hasanah? Bisa menyertakan Allah itu dilakukan sebelum berbuat dengan niat lillahi ta'ala, lalu menyadari bahwa tidak ada daya upaya kecuali dapat kekuatan dari Allah supaya bisa berbuat itu. Atau menyertakan Allah sesudah berbuat, atau ketika sedang berbuat. Selalu ada Allah-nya. Bila tidak ada Allah di situ, tidak niat karena Allah, tidak menyadari bahwa bisanya berbuat itu karena Allah, sesudah selesai berbuat tidak bersyukur bahwa dia bisa melakukan itu karena Allah. Bila tidak demikian, maka seluruh perbuatan itu menjadi gelap, kejahatan, tidak berpahala dalam hal ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barang siapa melihat perbuatan itu baik, itu hanya berasal dari dirinya sendiri.
maupun dia melihat perbuatan orang lain baik, tanpa dapat melihat ada Allah di situ yang berperan. Jika ada yang bertanya siapa yang berbuat itu, kebaikan itu, lalu dia menyatakan, saya. Maka perbuatannya itu sama saja dia sedang mahjub, terdinding dari Allah. Tidak ada sama sekali rasa di dalam dia bahwa dia bisa berbuat itu karena kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada. Tidak ada sama sekali niat bahwa perbuatannya itu dia sedang mengerjakan itu kekuatannya dapat dari Allah. Tidak ada sama sekali syukur bahwa dia bisa melakukan itu karena izin Allah, perkenan Allah, pertolongan Allah. Tidak ada. Maka yang seperti ini, orang itu sama saja dengan mahjub, terdinding dari Allah SWT. Dan perbuatannya tidak berpahala, merupakan kejahatan justru. Yang seperti ini sesat. Karena tertancapnya perbuatan dia tanpa mampu mengkaitkan bahwa itu sebenarnya perbuatan Allah, pertolongan Allah, perkenan Allah, hidayah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita terdinding, terhijab seperti itu, tanpa mampu mengkaitkan bahwa itu adalah semata-mata perbuatan Allah, apabila kita terdinding, terhijab, maka amal taat yang kita lakukan menjadi kejahatan. Dalam arti tidak berpahala. Sebab perbuatan orang tersebut bisa dipastikan tidak sunyi dari perbuatan ujub, riya, merasa mulia. Dia bisa berbuat tidak merasa bahwa perbuatan itu karena hidayah, taufik, dan petunjuk Allah. Maka bila orang itu mahjub, terhalangi dalam hal ini, maka ibadahnya bukan pahala yang didapat. Beribadah, beramal, dibarengi ujub, riya, tanpa merasa ikhlas lillahi ta'ala, bahwa perbuatannya itu merasa dari dirinya sendiri, ujub, dia tidak akan dapat pahala apa-apa. Dalam bahasa Imam Ghazali, sering diartikan amal yang disertai dengan penyakit hati, ujub, riya, sum'ah, takabur, hasud, iri, dengki, itu lalu menjadi amal yang habaan mansuro, senilai dengan debu yang dihamburkan. Tidak ada artinya sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun orang yang melihat perbuatan yang dia lakukan, lalu di situ dia ingat kepada Allah. Misalnya sholat. Aku sholat karena dapat petunjuk Allah. Karena dapat hidayah Allah. Kekuatanku bisa berdiri ini sehat walafiat karena Allah. Pertolongan Allah ini semata. Maka orang yang seperti ini bisa dikatakan mukasyaf. Dibukakan mata hatinya. Munawwarul basyirah. Orang yang diterangi mata hatinya. Diterangi hidayah Allah. Ma'rifat kepada Allah. Nah ini ya. Jadi definisi mukasyaf, ma'rifat, munawwarul basyirah, itu sebenarnya di mana ketika seseorang beramal selalu ingat bahwa lillah billah, atas petunjuk Allah, atas hidayah Allah, atas kekuatan dari Allah, atas pertolongan Allah. Ini yang disebut mukasyaf, beramal yang mukasyaf. Bila orang berbuat baik atau buruk, maka selalu ingat kepada Allah. Bila kita dipuji, bukan bergembira merasa semata-mata itu hasil kita. Karena pujian orang itu saja gembiranya. Tapi ucapkan alhamdulillah sambil merasa
itu diuji oleh Allah SWT. Apakah dia bersyukur atau tidak? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu kejahatan, perbuatan jahat, perbuatan buruk dari orang yang mukasyafah atau tersingkap mata hatinya, itu bisa jadi merupakan kebaikan dan malah jadi dapat pahala. Sekali lagi, ini perlu kita renungkan dengan hati-hati. Suatu kejahatan, keburukan yang dilakukan oleh orang yang mukasyafah, yang tersingkap mata hatinya, itu bisa jadi merupakan kebaikan dan dapat pahala justru. Aneh ini ya, kalau dilihat titik sampai di sini. Lalu diterangkan oleh syarahnya, kenapa berbuat dosanya, berbuat buruknya orang yang mukasyafah itu bisa dapat berpahala? Bisa dapat pahala. Orang yang mukasyafah itu bila berbuat dosa, maka dia mengakui bahwa dirinya lemah, merasa perlu pertolongan Allah. Dan karena berbuat dosa itu, lalu dia bertaubat. Sungguh-sungguh. Jika tobatnya diterima oleh Allah SWT dengan tobat yang sungguh-sungguh itu, maka dosanya jadi hilang. Jadi terhapus dosanya, perbuatan buruknya itu. Diterima oleh Allah tobatnya, dan justru berpahala dia karena tobatnya. Orang yang selalu ingat kepada Allah mukasyafah, orang itu merasa hina, jatuh di sisi Allah. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak orang masuk surga karena kejahatan, dengan melakukan kejahatan itu lalu dia merasa berdosa, merasa hina di hadapan Allah, merasa hina dibanding orang lain, merasa lebih rendah dari orang lain, akhirnya dia kembali kepada Allah, minta ampun, bertobat. Taubatnya diterima oleh Allah. Dosanya menjadi hilang, dan taubatnya diganjar oleh Allah SWT. Nah, dosanya inilah yang mengantarkan dia ke surga. Demikian pula sebaliknya. Banyak orang masuk neraka karena kebaikan. Sebab dengan kebaikan itu dia merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Orang lain menjadi lebih hina dari dia. Atau menjadi tidak semulia dirinya. Nah, perasaan habis berbuat baik lalu muncul yang seperti ini, itu menjadikan perbuatan baiknya ujub. Apalagi lalu ditambah dengan ingin menonjol-nonjolkan perbuatan baiknya, riya. Dia lalu berbuat baik menjadi berdosa justru. Amal baiknya tidak diterima oleh Allah SWT. Qala ba'dul ulama, berkata ya ulama-ulama yang terdahulu, idza taba minadh-dhunub saratid dhunubal madiyata kulluha hasanatan. Bila orang itu bertobat dari satu dosa atau 100 dosa, maka perbuatan dosa tersebut ditukar dengan kebaikan. Kalau dosanya 100, tobatnya 100 kali, jadi 100 kebaikan jadinya. Itulah yang dimaksud dengan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Furqan ayat 70, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Orang-orang yang semacam itu akan diganti oleh Allah kejahatannya dengan berbagai kebajikan. Dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita dapat sesuatu yang berharga ini ya. Kemarin diajarkan di dalam kitab Hikam ini, jika kita berbuat dosa, maka jangan kita merasa jauh dari Allah. Mendekat selalu kepada Allah.
merasa diri kita hina di hadapan Allah, segera bertobat. Sebab rahmat Allah jauh lebih luas dibanding dengan dosa kita. Pasti kalau kita tobat dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan mengampuni kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa masuk menjadi orang yang diberi cahaya yang mukasyaf itu? Yang munawwarul qulub, yang diterangi mata hati kita. Jangan lalu kita menjadi orang yang terdinding, maju. Ulama-ulama menyebutkan, ini ya caranya agar kita mukasyafah. Ini diajari kita menjadi kekasih Allah ya. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin takarrub mendekat kepada Allah dan diberi oleh Allah ilmu-ilmu lewat Al-Hikam ini untuk bisa semakin takarrub dan menjadi mukasyafah. Ada 3 hal agar seseorang itu dapat menjadi mukasyafah. Yang pertama, az-zuhdu bid-dunya. Zuhud dengan dunia. Mama Ki Haji Ahmad Zaini Dahlan sering mengajarkan kepada kita. Zuhud itu tidak mencintai dunia. Zuhud anid dunya. Az-zuhdu bid-dunya. Sebab bila hati kita selalu tergantung pada dunia, maka sedikit sekali peluang cahaya Allah, nurullah itu dapat masuk ke hati kita. Maka beri tempat di dalam hati untuk menerima cahaya Allah itu. Kurangi urusan dunia, agar ada tempat untuk cahaya Allah. Kalau kita sedang diganjar banyak harta, menjadi kaya raya, maka dengan az-zuhdu bid-dunya, kita tidak mencintai dunia, perbanyak harta itu menjadi amal akhirat, bersedekah, infak, zakat, dan seterusnya. Yang kedua, agar kita bisa mukasyafah, kasratu zikri wal fikri, perbanyak zikir dan tafakur. Mari dalam hidup kita sehari-hari, nganggur-nganggurnya kita, dalam sibuk-sibuknya kita, selalu ingatlah berzikir. Perbanyaklah juga tafakur. Sembarang saja zikir. Sedang dapat ilmu, banyak istighfar, istighfar. Sedang dapat ilmu, perbanyak sholawat, sholawat. Sedang dapat ilmu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, zikir itu. La hawla wa la quwata, zikir itu. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, zikir itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini agar kita diberi mukasyafah. Ayo kita amalkan bareng-bareng. Termasuk ini pelajaran baru bagi saya pribadi. Agar bisa mukasyafah, az-zuhdu bidunya. Yang kedua, kasratu dzikri wal fikri. Yang ketiga, suhbatul ulama wassalihin. Bersahabat dengan ulama-ulama dan orang-orang solih. Karena dengan bersahabat dengan beliau, berinteraksi selalu banyak dengan beliau, kita dapat ikut kabita ya kalau bahasa Sundanya. Ulama itu kok ibadahnya begini-begini, kita tiru. Kita juga dapat menanyakan hukum-hukum kepada beliau-beliau. Beliau bisa mengajarkan amalan-amalan ibadah kepada kita. Dan kalau kita suhbatul ulama wassolihin, bersahabat dengan ulama dan orang-orang yang solih, bisa menambah semangat ibadah kita kepada Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang merupakan materi penting ya, agar kita bisa menjadi mukasyafah. Yang pertama, az-zuhdu bidunya, kasratu dzikri wal fikri.
Yang ketiga, suhbatul ulama wassalihin. Zuhud dengan dunia. Yang kedua, perbanyak zikir dan berfikir, merenung terhadap kekuasaan-kekuasaan Allah. Yang ketiga, bersahabat, berinteraksi sebanyak-banyaknya dengan ulama dan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini bermanfaat untuk kita, terutama bagi kita yang makin ingin mendekat kepada Allah, ingin menjadi orang yang mukasyaf. Maka 3 itu lakukan, az-zuhdu bid dunya, kasratu dzikri wal fikri, suhbatul ulama wassalihin. Jangan lupa di setiap perbuatan kita, ingatlah selalu, berniatlah lillah billah. Perbuatan kita, kekuatannya, kita bisa, kebisaan kita, itu semata-mata karena Allah. Sesudahnya bersyukur, disyukuri, karena kita sudah dapat nikmat dari Allah, bisa berbuat baik. Nah, ini jalan kita bermukasyafah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dengan jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.